semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya aku, Selsetia Kasari. Nah, udah lama banget kan aku nggak upload ini. Udah 2 bulan kayaknya. Jadi yang terakhir itu aku upload yang video bareng sama Jordan, si Duta IPB. Dan sekarang alhamdulillah nih Jordan jadi Duta Jakarta juga. Jadi bukan Duta sih, Abang None Jakarta. Selamat ya Jordan, selamat. Kita kasih applause dulu buat Jordan. Ngebanggain banget ya dia ya. Jadi buat kalian yang mau masuk jurusan ini juga kayak jurusan itu kayak bukan cuman baca, bukan cuman kutu buku. Jadi jurusan ini juga kakak kelas kita juga ada yang ada yang menjadi jurnalistik di stasiun TV, dan si Jordan juga jadi Abang None. Bayangin, itu kan melatih banget ya public speakingnya. Jadi ya anak gizi itu bukan cuman belajar laporan, bukan, tapi kita juga harus mempunyai komunikasi yang baik. Oh iya, maaf banget nih, aku udah lama banget nggak upload video karena yang pertama waktu itu nggak upload tuh karena lagi liburan. Sholat dulu, kayaknya azan. Kita sholat dulu ya. Kalian denger gak sih ada mama combro lewat? Maaf ya, maaf kalau misalnya banyak banget tukang jajanan, karena ini aku abis banget pulang kuliah. Jadi ya udah maaf banget, karena ya gak ada waktu, gimana lagi kan. Ini juga lightingnya juga maaf banget kalau misalnya agak jelek gitu. Dan oh ya, balik lagi aku mau minta maaf dulu karena aku jarang, tapi alhamdulillah kalian selalu setia dengan channel YouTube aku. Kalian masih nungguin, dan sampai sekarang alhamdulillah udah jadi 400 subscriber. Terima kasih banget. Ya kalian udah lihat kan di judulnya gitu. Jadi sebenarnya banyak ini pertanyaan yang sering muncul ke Sela. Padahal Sela tuh udah sering banget ngejelasin ini di Instastory Sela. Bahkan Sela buat highlight di Instagram Sela. Cuman mungkin ada juga yang males baca, atau ya mungkin males klik ya sampai pertanyaan itu. Jadi ya udah, akhirnya aku buatin video khusus buat kalian. Nah, jadi Kak Sela, kenapa sih kakak milih sekolah vokasi IPB? Yang notabene D3. Kalau aku ditanya kayak gitu, aku mau S1 atau mau diploma, aku pasti milihnya S1 dong. Cuman lagi-lagi ya, karena bukan rezeki kita. Karena yang D3 juga pasti mau ekstensi ke S1. Jadi pasti tetap, kalau misalnya ditanya kayak gitu ya pilihannya tetap pilih S1. Cuman ternyata aku baru tahu nih keunggulan-keunggulannya. Jadi kalian jangan skip video ini dan tonton sampai akhir, oke? Jadi waktu aku SMA itu aku bukan tipe anak yang pintar, tapi aku lumayan aktif gitu. Tapi nggak pintar, nggak masuk ke 5 besar, tapi alhamdulillah aku masuknya 10 besar. Nah, dan alhamdulillahnya lagi, Allah tuh ngasih temen sebangku aku dengan orang yang sangat-sangat pintar. Jadi dia tuh yang ranking 1 di kelas aku, dan dia tuh sangat murah hati banget. Namanya Indri. Aku pengen makasih banget sama dia di video ini. Terima kasih Indri. Dan terima kasih teman-teman sekelas aku yang udah kayak ngebantu aku juga sih dalam proses belajarnya. Jadi situlah aku tuh nggak ranking 5 besar, tapi alhamdulillah aku ranking 10 besar. Nah di rapat itu juga nilai-nilai aku ya standar lah ya, standar meningkat sih, cuman nggak meningkat yang bagus banget itu enggak gitu kan. Jadi waktu itu sekitar bulan November itu ada pembukaan ujian seleksi masuk IPB lewat jalur rapot dan jalur prestasi. Jadi aku mengikuti itu. Nah, orang-orang pada bilang tuh kayak apaan sih D3 doang, jadi kayak pada gak mau gitu kan ikut itu. Ya udah tuh kayak ya udah pokoknya aku harus ikut, karena aku tuh punya banget tekad buat tahun ini tuh harus kuliah di negeri. Bismillahirrahmanirrahim, Selsetia Kasari harus kuliah tahun ini, tahun kemarin. Setelah itu ya udah, kan awalnya tuh kayaknya cuma aku doang nih yang daftar. Udah alhamdulillah bagus, kayak gak ada yang tertarik, berarti kesempatan aku banyak. Nah pas bulan Januari, pas mau akhir-akhir penutupan dan pengiriman berkas, ternyata ada tuh mulai tuh gerombolan ikutan gitu. Ternyata ya ampun banyak banget nih yang ikut. Jadi kayak aku dapet gak ya gitu kan. Dan jurusan yang aku pengen ini juga termasuk jurusan yang favorit gitu kan, gizi, komunikasi, industri gitu kan. Itu kan yang banyak peminatnya gitu. Dan ternyata temen aku juga milihnya itu juga. Jadi kayak pasti bakal ada compare nilai gitu kan, pasti bakal di-compare nilainya, bakal dibandingin nih si ini sama si ini gitu, yang mana yang paling besar, yang mana yang paling meyakinkan gitu kan. Pokoknya pasti pokoknya aku udah kemana-mana ya udah. Terus udah kayak gitu, setelah pengiriman berkas selesai, udah aku tawakal lagi. Mau ada suara motor. Udah kayak gitu ternyata, dan kayak pengumuman kuota SNMPTN, alhamdulillah aku juga dapet kuota buat daftar kuliah lewat jalur rapot.
Yaudah, akhirnya aku menetapkan ya pilihan pertama dan pilihan kedua aku itu di UPI Bandung, jurusan biologi murni dan pendidikan biologi. Sebenarnya nilai biologi aku juga nggak terlalu bagus, cuman itu pelajaran yang paling mending di antara eksak yang lainnya, kayak di antara fisika, kimia, matematika, itulah yang paling mending. Ya ibarat kalau misalnya yang lain itu cuma 75, kalau biologi 85-nya lah gitu kan. Walaupun aku nggak terlalu pinter biologi, tapi kan aku mencintai. Nah biasanya kalau misalnya kita mencintai sesuatu, kita bakal bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya gitu. Jadi intinya tuh cinta aja dulu gitu. Urusan susah atau enggaknya ya belakangan. Ya pokoknya mencinta aja dulu lah gitu kan. Ya sama weh, aku kan kayak kalian gitu, kalau mencintai seseorang mau sesakit apapun, mau susah apapun tetap bertahan kan. Kalau dicinta mah sama, memilih jurusan juga gitu, kita harus cinta dulu nih. Jadi maupun susahnya gimana pun gitu kan, tetap aja gitu, kita tuh bakal bertahan karena kita tuh cinta, menurut kita itu yang terbaik buat kita gitu loh. Udah kayak gitu, udah daftar di UPI Bandung dan ternyata nggak diterima. Ya iyalah, apa namanya tuh UPI Bandung gitu kan, yang minat tuh beribu-ribu, yang keterima cuma puluhan. Dan aku dengan kepedean aku, dengan nilai yang pas-pasan, aku milih di situ gitu kan. Ya udahlah ya, emang sehat-sehat gitu kayak gitu kan. Terus yang kedua, akhirnya tapi udah kayak gitu aku keterima nih, alhamdulillah nih, keterima USMI. Udah SNMPTN gagal, keterima USMI nih. Tapi karena USMI-nya ya kayak menurut kalian ya D3 doang gitu kan. Jadi aku bersyukur. Cuman aku juga kayak masih nggak puas atas pencapaian itu gitu, kayak masih mau mendapatkan yang lebih karena aku pengennya S1 gitu kan. Ya udah kayak gitu, aku belajar lagi kan. Udah SNMPTN aku udah nangis gak dapet, aku belajar lagi untuk SBMPTN. Nah aku juga belajarnya tanpa les SBMPTN, jadi belajarnya biasa aja. Jadi aku waktu itu beli buku Wangsit karena katanya itu tuh bener-bener buku yang bagus banget. Jadi waktu itu aku kan sempet ya minta uang ke ibu aku, kayak aku mau minta duit dong buat beli buku Wangsit, kayak dikirain aku mau itu kayak mau ke dukun gitu, soalnya kan namanya Wangsit gitu kan. Dikira ibu aku tuh kayak, Wangsit kamu mau ke dukun gitu, gitu. Nah udah kayak gitu, terus udah aku beli buku Wangsit, aku belajar dari situ. Ya sebenarnya beli buku Wangsit juga yang masih mulus itu adalah buku fisika dan buku kimia. Itu bener-bener kayak aku jarang banget bukanya. Tapi kalau buku biologi itu udah bertebaran kayak gimana. TKPA juga kan seru kan, kalau kita ngisi TKPA tuh kayak rasa seneng gitu, rasa kayak apa namanya tuh lagi ngisi teka-teki silang gitu kan. Udah aku beli Wangsit, aku udah belajar dari si buku Wangsit itu. Aku udah ya. Dan aku juga sampai nge-searching nih, kayak misalnya amalan apa sih yang membuat hajat kita tuh terlaksana dengan, maksudnya kayak kan kita mau sesuatu nih, kita ada punya hajat. Nah itu tuh gimana sih cara biar kita tuh bisa mendapatkan hajat itu gitu kan. Nah setelah aku belajar, aku juga nge-searching tuh udah doa apa nih. Nah akhirnya ketemu tuh sholawat nariyah. Jadi sholawat nariyah itu kalau kita amalin 1000 kali ya, yang Allahumma sholli sholatan, yang itu sholawat itu, akhirnya ya udah aku setiap jalan, setiap apa, pokoknya aku sholawatan itu gitu kan. Bahkan aku pas lagi mudik di mobil, sholawatan itu aku bawa tas kecil, itu isinya sholawat nariyah gitu kan. Maaf ini kepotong-potong karena tadi memorinya kepenuhan, ternyata memori yang satunya kepenuhan. Nah aku SBMPTN milih 3 lah, emang 3, boleh juga 3 universitas. Jadi aku pilih Universitas Indonesia jurusan Kesehatan Masyarakat, UPI Bandung jurusan Biologi, dan UNSUD Kesehatan Masyarakat. Nah udah kayak gitu, udah sholawat kan, udah kayak ya Allah, maksudnya tuh kayak udah mendekatkan diri lah kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Pemilik segala-galanya gitu. Udah kayak gitu gak keterima tuh, itu mah ya Allah, itu mah nangisnya bukan main, kayak depresinya bukan yang banget kayak ya Allah, kayak kurang apa sih aku udah belajar, aku juga udah bersolawat aku juga gak cuma setiap 5 waktu, tapi sering gitu, bukan sering lagi, tiap hari, kayak gitu lah, full gitu kan sholawat nariyah. Bahkan kan sampai kemana-mana aku bawa kertas kecil itu, karena waktu itu aku belum hafal sholawat nariyah. Tapi ya keuntungannya aku sekarang udah bisa sholawat nariyah, udah bisa gitu, kayak udah lancar gitu tanpa kertas lagi gitu kan. Udah kayak gitu ya udah nangis. Yang gak baik dari aku yaitu aku marah kepada Allah waktu itu, tapi langsung istighfar sih, kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Tapi kan aku udah punya nih apa namanya tuh sekolah vokasi IPB nih. Nah aku bingung tuh, aku kan konsultasi kan, aku juga konsultasinya kayak udah gak ada semangat hidup gitu, kayak ya udahlah terserah lah, mau kemana juga lah, yang penting kuliah kan. Kayak
Jadi itu antara aku di swasta atau aku mau terima si IPB ini gitu, yang vokasi ini. Nah udah kayak gitu kan, awalnya bapak aku juga udah nyariin swasta aja karena kan tanggung tuh cuma D3 gitu kan. Udah kayak gitu, udah pokoknya ya udah deh, udah swasta gitu kan. Udah aku udah milih-milih kan, bapakku tadinya pengennya Gunadarma kan, cuman kayak aku milih-milih lagi gitu. Kalau Gunadarma tuh kayaknya udah ada jurusan yang aku mau, jadi aku milihnya tuh waktu itu UHAMKA yang di Jakarta itu, karena juga itu juga biayanya yang lumayan affordable lah gitu kan. Terus apa namanya tuh ada jurusan aku yang aku mau dan akreditasinya udah bagus gitu. Udah kayak gitu, tapi ya udah aku udah fix swasta deh tuh. Udah fix swasta, tapi emang belum bayar atau apa-apa sih, kayak cuman ya udah fixin gitu. Akhirnya bapak aku nggak tahu dapet pencerahan dari mana gitu. H-1 sebelum berkas itu harusnya udah dikirim, misalnya nih tanggal 26 tuh berkas harus udah ada di IPB, udah semuanya udah bayar yang 6 juta itu, pokoknya udah. Kalau misalnya minat ya besok itu hari terakhir. Nah hari ini ya nih bapakku telepon, aku lagi libur kan itu, teh katanya urusin aja dokumen-dokumen yang harus diurusin buat masuk ke IPB gitu. Ya udah tuh akhirnya aku dianterin sama ibu aku bolak-balik Polres, bolak-balik kantor pos, Polres, kantor pos buat bikin SKCK gitu kan. Dari situ udah bikin surat berkelakuan baik. Ya udah akhirnya udah diurusin semuanya, dikirim, udah transfer juga uang 6 jutanya untuk biaya administrasinya itu. Ya udah kayak gitu, ya udah deh akhirnya aku masuk IPB. Jadi bapakku kayaknya dapat pencerahan dari teman-temannya gitu kan, katanya itu IPB bagus, sudah sayang pak udah IPB aja gitu kan. Ya udah akhirnya aku masuklah IPB. Awal-awal ngejalanin di sini gila dong, berat banget, bukan main, karena ibu aku sama bapakku juga nggak nemenin aku, nggak, maksudnya tuh kayak nemenin aku cuma daftar ulang doang, dan nemenin cuma semalam doang, besoknya dia pulang tanpa sepengetahuan aku gitu. Tiba-tiba di kosan udah gak ada orang lah, terus nangis aja kan aku kan, nangis gitu kan, udah gak ada temen gitu di sininya. Aduh, kosan yang di sini tuh cuma aku sendiri lagi kan di sini, jadi kosan itu sama kakak kelas. Nah kakak kelas itu lagi libur, dan jadi kan aku ada matrikulasi 2 bulan tuh aku masuk dulu, padahal yang lain tuh masih libur. Gila, bayangin gak sih kalian tuh teman-teman aku di rumah masih liburan, terus aku udah di sini udah belajar, dan belajar tuh langsung blek gitu, kayak langsung kuis, masya Allah. Aku di situ teh apa namanya tuh jurusan lagi mata kuliah aplikasi komputer kan, sampai mata aku pusing, sampai aku beli kacamata anti radiasi gitu, karena emang tiap hari di laptop aja kan. Terus udah kayak gitu aku juga kan ada mata kuliah dasar ilmu gizi, itu juga disuruh ngafalin DKBM, itu DKBM banyak gitu kan. Udah kayak gitu, udah waktu itu kan kayak setengah hati gitu kan, jadi pas itu juga aku sempat kesulitan buat mengikuti pelajarannya, kayak bener-bener masih setengah hati banget untuk di sini gitu kan. Udah pemikiran aku, Allah ini cuma D3, udah mah susah banget lagi. Jadi yang kayak diomongin orang tuh kayak cuma D3, ternyata pas dijalanin gila sesusah itu gitu. Dan apa namanya tuh yang awalnya aku ngeremehin, oh gini sesusah ini gitu kan, ngafalin lah tuh DKBM gitu. Nah sampai karena mungkin akunya ini nggak terlalu niat gitu, nggak terlalu sepenuh hati aku, belum ada di sini, belum mencintai IPB gitu. Hati aku masih ada di UI, masih ada di jaket kuning gitu, karena aku tuh mengidam-idamkan jas kuning itu, jaket kuning itu, yellow jacket, ya, bukan biru dongker jaket ya. Jadi aku gak ada sama sekali buat kepikiran di IPB gitu kan. Jadi belum cinta banget nih sama IPB nih. Udah kayak gitu, belajar, kuis. Nah bikin aku nangis aja. Aku tiap malam tuh teleponin teman-teman aku semuanya, aku gangguin mereka, aku nangis sama mereka, video call ke mereka, aku pop muka aku lagi nangis itu karena saking aku kesepiannya di situ, kayak udah mau merantau juga kan. Terus kuis mulu, terus gak ada temen di sini, gak ada temen buat curhat atau gak ada temen buat apa gitu. Tapi akhirnya ya ada temen sih, kayak ya waktu itu teman dekat aku tuh ada 4 orang gitu, Nabila, Asri, Intan, sama Jihan. Nah itu teman belajar aku gitu. Nah terus ya karena belum sepenuh hati, akhirnya setelah MPK kan aku dapat nilai nih, nilai matrikulasi. Nah alhamdulillah tuh aplikasi komputer aku nggak ngulang karena dapat nilainya AB. Nah ternyata pas aku ngeliat nilai dasar ilmu gizi, gila, aku kayak ngerasa ya ampun capek banget gitu kan. Aku udah matrikulasi dan dapetnya C dong, dapetnya tuh C. Gila gak sih? Itu malu banget sumpah. Dan kayak iya masih ya awal-awal tuh kan 2 bulan tuh, jadi sebulan pertama itu aku kayak masih menyesuaikan, jadi nilai itu masih kayak nilai susu SGM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ya 1 bulan berikutnya aku udah 7, 8, 9, 10 gitu. Ya walaupun yang 10-nya cuma 1-2 kuis kali ya. Ya udah, tapi alhamdulillah pas mengulang kembali akhirnya aku dapet nilai A.
jadi nggak sia-sia juga kan. Jadi Allah tuh mau yang terbaik buat kita. Jadi kayak nggak apa kamu ulang dikasih C dulu biar kamu ulang, biar kamu lebih paham, biar kamu lebih bisa mendalami gitu, karena mungkin pemahaman kamu masih kurang. Dan alhamdulillah ya benar, setelah setelah pengulangan itu alhamdulillah DKBM di luar kepala alias udah lupa enggak, jadi ya udah lumayan hatam sama DKBM lah ya gitu kan. Nah terus udah kayak gitu, udah akhirnya aku menikmati di sini. Akhirnya aku sampai kepada semester 3 yang sekarang ini. Aku banyak banget melewati perjalanan aku di sini yang ya susah senangnya aku nikmati, manis asamnya aku telan gitu kan. Kayak dari membagi waktunya, bahkan untuk nge-YouTube ini pun ini susah banget. Ini aku sebenarnya habis asar ini aku tag kan, padahal ya itu cuman segini kan menitnya, cuman kayak ya kegagalan gitu kan bisa terjadi. Dari tadi mulai baterai yang lowbat, jadi harus aku cas lagi. Tadi banyak banget pesan yang masuk harus aku balesin, dan sekarang malah hujan. Jadi mungkin aku bakal percepat videonya karena kalian bisa ngedengarkan suara hujannya. Nah terus udah kayak gitu, setelah aku menikmati di sini, aku juga mengikuti proses belajarnya di sini, dan aku mulai paham. Jadi oh caranya IPB nih kayak gini gitu. Aku udah mulai mengikuti dan aku bisa mengikuti, dan alhamdulillah IP aku ya walaupun nggak gitu kan, cuman ya insya Allah lebih dari 3, insya Allah. Ya baru semester 1 sama semester 2 kan, jadi ya itu lebih dari 3. Gak tahu yang besoknya ya, semoga lebih dari 4. Semoga lebih dari 4. Ya pokoknya kalian doain aja, kita sama-sama doakan agar kita agar kita diberikan yang terbaik lah. Jadi kalian jangan pernah menyesal dengan apa yang kalian dapat, karena jujur setelah aku dapat di sini ya, setelah aku di sini di vokasi ini kan kebanyakan praktikum nih, jadi kan kebanyakan masak. Nah pas aku masak ini, oh iya ya ternyata kayak gini. Ternyata ngerebus kentang hal kecil aja nih ya, yang rebus kentang itu bagusnya tuh kentang itu direbusnya tuh pakai kulitnya, jadi biar vitaminnya tuh maksudnya masih ada gitu kan. Ngerebus kentang tuh baiknya tuh sama kulitnya. Terusnya mulai dari hal kecil aja gitu, hal sepele kayak nanas itu banyak orang yang bilang nggak boleh kan dimakan buat ibu hamil, ternyata boleh. Nah dalam hidangan di stop gitu. Jadi gitu deh, jadi banyak banget pengetahuan yang kita dapat gitu. Dan nggak masalah kita di sini D3, S1, S2 atau S3, yang penting kita bisa mengamalkan ilmu kita dengan baik. Yang penting kita bisa jadi yang penting gimana caranya kita bisa jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi percuma kalau misalnya kita pintar, tapi pintar ya buat diri kita sendiri, bukan nggak bisa kita share gitu kan. Jadi itu percuma. Jadi ya kita nggak boleh malu sebagai vokasi. Kita itu nggak kalah sama yang S1, nggak kalah kok. Jadi gimana ya, kita harus semangat ya. Kalau misalnya kita mau sarjana, kita harus ekstensi, kita harus lebih semangat lagi untuk belajarnya. Kita juga bisa kok jadi S1, S2, S3 gitu, sampai doktor juga bisa kok. Yang penting kita punya semangat belajarnya tinggi gitu kan. Dan ya udah jangan minder, pokoknya vokasi ini buat kalian tuh lebih kuat lagi fisiknya, karena di sini bener-bener di vokasi ini fisiknya pun dimainin ya, karena ya begitu aku berdiri masak 4 jam itu nggak duduk gitu ya, duduk paling bentar-bentaran doang. Bentar aku mau nutup ini dulu, hujannya makin besar. Nah sekarang kalian buka laptop kalian buka admisi.ipp.ac.id. Nah di sini tuh kayak ada, kalian kelihatan gak sih? Aduh, masya Allah. Jadi ini tuh kayak apa sih syaratnya? Kayak misalnya komunikasi nih, menghasilkan tenaga ahli media yang memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik lisan maupun tulisan. Nah, terus lapangan pekerjaannya ada di sini, kompetensi lulusannya ada. Jadi di sini di setiap jurusan akan dijabarkan. Jadi kalian gak perlu khawatir kayak lulusannya tuh kayak gimana, lapangan pekerjaan itu kayak gimana gitu. Kalian tuh bisa ngeklik aja di sini. Misalnya kita di sini nyari akuntansi, kita klik nih, akuntansi keluar. Menjadi lembaga penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dalam bidang akuntansi yang unggul di Indonesia dalam 10 tahun mendatang, yang lulusannya berkarakter wirausaha. Nah, kayak lapangan pekerjaan ini perusahaan di bidang usage industri, perdagangan, jasa, perbankan, asuransi, instansi pemerintahan gitu. Oke, sekarang aku bakal baca ini di sini keunggulan sekolah vokasi IPB ini. Pertama,
status PTN-nya itu sudah terakreditasi oleh BNPT. Yang kedua, fasilitasnya lengkap dengan laboratorium lapangannya yang modern. Yang ketiga, kualitas lulusan diakui secara nasional maupun internasional. Dan yang keempat, memperoleh sertifikasi ISO 9001-2008 sebagai pengakuan jaminan kualitas manajemen pendidikan. Dan yang kelima, kampus berada di tengah kota Bogor. Nah, jadi di sini sih dekat dengan objek wisata kayak Kebun Raya Bogor, Istana Bogor, Puncak. Jadi bisa sekalian kalian jalan-jalan. Tapi aku tuh nggak pernah gitu jalan-jalan kayak gitu tuh. Ya paling jarang-jarang gitu, 1 kali 2 kali. Karena emang sibuk kuliah gitu. Nah, yang keenam tuh memiliki gedung modern, bersih, nyaman, dan ada CCTV-nya. Yang ketujuh, tenaga pengajar yang unggul dan profesional lulusan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri. Nah, terus yang kedelapan tuh jaringan alumni yang besar dan tersebar di berbagai profesi di seluruh Nusantara dan luar negeri. Oh ya, di sini juga setiap tahunnya pasti ada aja gitu yang ke Jepang. Biasanya tuh yang paling banyak tuh ke Jepang gitu. Oke, jadi di sini kalian udah bisa kan membandingkan vokasi dan sarjana. Ya tetap kita juga pasti pengen sarjana gitu. Mungkin ada yang udah aku udah 3 aja, aku udah nyaman dengan kerjaannya, ya udah syukur alhamdulillah. Tapi kalau misalnya belum puas, yang masih pengen terus belajar ya jangan mudah putus asa, semangat terus. Ya yang pasti kita punya jalan yang masing-masing, jangan pernah jangan pernah bilang D3 doang gitu, karena kita nggak tahu loh. Bayangkan kalau misalnya orang yang kalian bilang D3 doang tiba-tiba besok menjadi bos kalian, apakah kalian nggak akan malu gitu? Jadi jangan pernah ngeremehin orang lain, karena nggak tahu setahun, 2 tahun, 3 tahun apakah dia akan di atas kita. Karena aku juga ngerasain kayak gitu. Waktu itu ada juga yang pernah ngeremehin aku dan ya gitu, ujung-ujungnya begitu. Jadi aku gimana ya, jadi lebih disaring gitu omongannya gitu. Jangan sampai kita ngerendahin orang lain, ngeremehin orang lain. Nah, jadi segitu aja video aku kali ini. Mohon maaf banget nih kalau misalnya aku jarang banget upload, karena semoga kalian memaklumi tugas-tugas aku. Dan terima kasih kalian sudah setia sama channel YouTube aku, dan alhamdulillah subscribernya bertambah terus. Semoga ini menjadi informasi, wawasan, dan pengetahuan bagi aku dan kalian semua. Jadi kalian bisa aja nge-DM aku free dong. Kalian bisa nge-DM aku tentang curhat, mungkin tentang jurusannya, atau mungkin bertanya-tanya, boleh aja gitu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap setia dengan channel YouTube aku. Dadah semuanya, good luck. Ya udah tuh, tadi sampai mana sih? Astagfirullahaladzim, lupa. Aduh, aku sampai mana ya? Tadi aku sampai mana teh ngomongnya? Aku ulang lagi dah.